Baik, untuk tutorial kali ini yaitu tentang pembuatan Google Classroom yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu guru ataupun siswa-siswa semuanya yang akan menggunakan pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom, untuk pembuatannya kita belajar bersama. Silahkan Bapak Ibu ataupun siswa semuanya silahkan untuk membuka browser Google, ikuti langkah demi langkah agar bisa terbuat nanti satu aplikasi Google Classroom sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Baik, langsung saja untuk pembuatan Google Classroom. Silahkan dibuka browsernya, kemudian untuk login ya atau masuk ke dalam pembuatan Google Classroom ini harus menggunakan email ya, email yang dibuat di Google ya, Gmail ya. Ini untuk masuk membuat Google Classroom. Yang pertama login, ini diklik, kemudian pada tampilan ini silakan masukkan email, kemudian password, kemudian nanti akan masuk ke dalam Google. Ini ada emailnya, sudah terlihat logo email saya yaitu BIK ya. Mungkin logonya email Bapak Ibu ada yang foto ataupun lainnya ya, ini menandakan bahwa email sudah masuk ke Google. Tinggal kita mencari aplikasi Google Classroom, diketik saja untuk mencari. Kebetulan saya pernah mencari, di sini ada tulisan Google Classroom ya. Ini diklik. Pada tampilan beranda Google ini nanti pada pencarian ya banyak, sebab di bawah juga banyak ya. Ini pilih saja yang Google Classroom, klik. Nah, ini tampilan Google Classroom itu seperti ini, masih kosong karena memang belum membuat kelas, sehingga untuk pembelajaran daring ini agar lebih mudah, yaitu misalkan untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 ataupun untuk kelas-kelas yang lainnya akan terarsip menjadi satu ya, menjadi satu bagian penting masing-masing kelas itu sendiri, baik pemberian materi ataupun tugas-tugas serta hasil tugas yang dihasilkan oleh siswa itu akan terarsip dengan baik. Setelah muncul beranda Google Classroom, karena ini masih kosong ya, akan saya contohkan bagaimana cara membuat kelas baru di dalam Google Classroom ini. Pada pojok atas ini ada tanda plus. Plus ini fungsinya adalah untuk menambah, silahkan diklik. Nah, pada ini ada pilihan dua ya, ada gabung ke kelas, ada buat kelas. Gabung ke kelas ini apabila sudah ada kelas yang dibuat ataupun masuk menggabung ke kelas yang lain ya. Nah, ini untuk kita karena baru akan menggunakannya, maka diklik saja buat kelas. Pada tampilan buat kelas ya, ini tampilan berandanya, kemudian kita centang saja untuk menyetujui, lanjutkan. Nah, ini awal mula kita akan membuat kelas, dan kelas itu harus ada identitasnya, untuk kelas berapa ditujukan. Kita buat saja misalnya untuk contoh saja kelas 7. Nama kelas ini wajib diisi. Kemudian bagian ya, ini bagian bisa diisi menjadikan ciri khas kelas itu sendiri, identitas kelas itu sendiri. Misalkan bagian A ya, karena kelas 7A, misalkan 7A, 7B, 7C, bagiannya adalah bagian kelas 7A misalkan. Nah, ini pada mata pelajaran silahkan diisi sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Saya contohkan misalkan pelajaran seni budaya. Nah, ini untuk ruang kelas 7A ada di ruang berapa? Ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya, silahkan bebas untuk buat ruang. Saya contohkan ruang 1. Kemudian setelah selesai baru klik buat. Nah, pada tampilan beranda yang tadi sudah kita buat kelas 7 ini ya, ini membuat pengumuman ya, bisa langsung di sini ya, ini saya silang saja. Nah, untuk kelas 7 yang tadi sudah kita buat, ini berandanya seperti ini, tulisannya kelas 7 bawahnya A. Nah, kode kelas ini ada kode kelasnya.
Kemudian untuk mengubah tampilan ini agar bisa menarik, bisa diubah dengan tema yang lainnya. Silahkan dipilih. Ini di pojok paling bawah ini ada pilih tema. Kemudian kalau kita mau menggunakan foto, bisa ya, fotonya Bapak Ibu guru atau foto siswa, ini diklik upload foto. Itu saya contohkan, misalkan pilih tema agar tampilannya lebih indah lagi, itu bisa pilih tema ya. Di sini temanya seperti apa saya contohkan, misalkan temanya ini, pilih, terlihat ada tanda centang, kemudian pilih tema kelas. Nah, ini yang tadinya seperti ini berubah, bisa juga fotonya Bapak Ibu guru ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, tampilannya apabila akan berdiskusi secara keseluruhan menyeluruh, ini untuk memberikan info bisa di bagian ini. Kemudian ini untuk saling berkomunikasi ya, ada buat jadwal pengumuman, respon dari siswa, biasanya komen-komen ataupun tanggapan dari siswa akan melalui sini. Kemudian untuk tugas ya, tugas atau materi yang akan diberikan kepada siswa atau kelas 7 ini diklik saja tugas kelas. Pada tugas kelas ini tampilannya ya seperti ini ya, saya perbesar tampilannya ya. Ini buat, ada kolom buat, ini diklik saja. Nah, ini tinggal memilih mana yang akan digunakan ya. Misalkan saya contohkan untuk tugas, maka klik saja tugas. Nah, pada tampilan tugas ini ya, pada tampilan tugas silakan diberi judul tugasnya, apakah tugas keterampilan atau tugas ulangan atau apa saja, silakan. Saya contohkan saja tugasnya, judulnya adalah judul ulangan seni musik misalkan, atau menyanyi, ulangan menyanyi. Petunjuk opsional ya, opsional ini petunjuknya silakan Bapak Ibu, perintah yang harus dilaksanakan oleh siswa itu bagaimana, apakah menyanyi dengan direkam menggunakan video atau mengerjakan soal, mengisi soal ya. Ini contohnya, misalkan saya tulis saja petunjuknya, 1, semua siswa untuk membuat video bernyanyi, judulnya bebas. Kemudian yang kedua, misalkan untuk mengerjakan soal, petunjuknya tinggal ditulis kerjakan soal dalam lampiran di bawah ini. Ketiga, petunjuknya bila sudah selesai untuk dikirimkan ke sini misalkan. Nah, ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu punya materi, sudah dipersiapkan materinya ya, ini tinggal tambahkan ini berisi file untuk video, foto ataupun PDF ataupun Word ataupun Excel, bisa lewat tambahkan. Bisa juga membuat ini, karena belum mempersiapkan materi secara dokumen, bisa secara langsung dibuat, misalkan seperti ini, diklik. Nah, ini tinggal dokumen, slide, spreadsheet ya, Excel ya. Ini gambar, foto atau video, formulir ya, bentuknya tinggal dipilih. Nah, ini untuk memilih kalau Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai materi yang tersimpan di dalam laptop atau komputer, ini diklik saja. Saya contohkan. Nah, ini pada tampilan tambahkan file ini ada pilihan file itu tersimpan di mana, apakah di Google Drive atau menggunakan link, misalnya Bapak Ibu punya channel YouTube, linknya itu kan ada, bisa lewat channel ini link. Bisa file ini adalah yang tersimpan di laptop atau komputer atau flash disknya Bapak Ibu guru semuanya, bisa menggunakan YouTube channel ini, langsung berupa video dari YouTube. Saya contohkan file saja ini yang lebih sering digunakan. File ini, nah ini tampilan untuk mengisi file ya, pilih file dari perangkat Anda ya, diklik saja ini, diklik. Setelah itu nanti akan tampil untuk memilih file yang akan diupload. Saya contohkan satu file saja ya, ini klik, kemudian atau ini juga bisa open. Nah, ini file yang sudah ditambahkan, atau bisa menambahkan file 1 lagi, 2 lagi, terserah Bapak Ibu. Kemudian setelah itu diklik upload.
ditunggu sampai uploadnya ini selesai. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah file materi yang akan dibuka oleh siswa. Ini tinggal pilihannya, di sini ada tanda segitiga, diklik. Ini filenya, siswa dapat melihat file, artinya siswa hanya bisa melihat tanpa mengedit ya ini. Kemudian yang kedua pilihannya, siswa dapat mengedit file. Nah filenya Bapak Ibu yang dibuat itu bisa diedit oleh siswa ketika diklik yang nomor 2 ini. Yang ketiga, buat salinan untuk setiap siswa. Ini setelah buat salinan di copy ya yang banyak ya, untuk setiap siswa bisa. Ini standar saja, siswa dapat melihat file, diklik standar. Nah pada tampilan sebelah kanan ya ini sudah ada petunjuknya, kelas 7 untuk semua siswa, poinnya maksimal 100. Nanti bisa diberikan nilai kepada siswa tergantung benar atau salahnya jawaban hasil pekerjaan siswa, tinggal Bapak Ibu memberikan nilai di sini ya. Kemudian tenggat ya. Tenggat ini adalah batas waktu siswa harus mengumpulkan tugas. Misalnya dikumpulkan besok, berarti tinggal diklik kemudian batas waktu atau tanggalnya. Misalkan hari ini tanggal 16, besok tanggal 17, diklik ya tanggal 17 ya, maka nanti akan ada pemberitahuan siswa mengumpulkan tanggal 17. Silahkan bisa dipilih topiknya di sini. Nah kalau sudah selesai semuanya, tinggal diklik tugaskan. Nah ini tadi sudah diklik tugaskan, maka akan muncul seperti ini ya, judulnya ulangan seni musik. Ketika dibuka ini ada filenya yang sudah diupload tadi beserta deskripsi atau opsional cara atau petunjuk untuk mengerjakan. Nah Bapak Ibu, untuk menambahkan siswa ya, yang akan mengikuti di kelas 7 ini, 7A ini, silahkan diklik anggota ini. Nah untuk menambahkan siswa yang di sini karena belum ditambahkan siswanya maka masih kosong. Untuk menambahkan siswa bisa masuk dengan melalui kode ya, kode kelas ya, undangan ini ada kodenya di sini. Ini ada kodenya. Bisa juga Bapak Ibu guru semuanya bisa menambahkan siswa melalui tombol yang berada di sini nih, tanda plus, klik. Kemudian undang siswa. Nah untuk mengundang siswa itu harus punya email. Emailnya siswa itu apa ya, contoh saya misalkan punya siswa bernama Misbahur Rohmah, maka emailnya akan muncul seperti ini, diklik kemudian undang ya, klik undang. Nah setelah nanti sudah diundang ya, dilihat pada ini masih buram tulisannya, masih belum terlihat jelas. Ini karena pada undangan ini belum dikonfirmasi oleh siswa yang bernama Misbahur Rohmah. Nah ketika sudah dikonfirmasi melalui HP atau laptop yang digunakan oleh siswa tersebut, maka ini akan berubah menjadi hitam karena siswa tersebut akan menerima notifikasi undangan untuk bergabung ke Google Classroom untuk menerima segala informasi dan tugas-tugas yang disampaikan melalui Google Classroom. Ini nanti akan muncul hitam kalau sudah siswanya sudah klik bergabung. Itu Bapak Ibu untuk menambahkan anggota. Kemudian untuk menilai hasil pekerjaan siswa, menilai hasil pekerjaan siswa itu nanti akan masuk pada form nilai ini, diklik saja ya, karena ini belum ada tugas dari siswa ya. Nanti akan masuk tugas-tugas dari siswa di sini untuk memberikan nilai. Untuk pengaturannya itu di sini, setelan kelas 7A diseret ke bawah sendiri. Ini kode kelas yang tadi ya, forum ya, untuk forum ini bisa disetel. Siswa dapat memposting dan memberikan komentar, artinya siswa bisa memposting foto, video, dokumen dan lain sebagainya. Kalau pilihannya kedua, siswa hanya dapat memberi komentar, ini berarti siswa tidak bisa mengirim dokumen atau foto. Pilihan ketiga, hanya pengajar yang dapat memposting atau berkomentar. Ini berarti semua siswa kalau dipilih nomor 3 hanya bisa membaca, tidak bisa mengupload atau memberikan dokumen. Maka dipilih saja standar, siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Fungsinya hasil pekerjaan siswa dipoto kemudian diposting di sini, itu diperbolehkan. Kliknya standar saja. Tugas kelas di forum ya, ini tampilkan notifikasi. Ini berarti nanti ketika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ataupun ada
tugas hasil pekerjaan siswa yang sudah selesai dikirim ke dalam Google Classroom ini, nanti akan terlihat notifikasi bila pengaturannya seperti ini. Tapi bila diklik yang nomor 3 sembunyikan notifikasi ini, maka tidak akan tampil notifikasi pemberitahuan. Makanya tetapkan saja untuk standar. Kemudian untuk penilaian ya, ini di paling bawah sendiri ya, penilaian ini ada pilihan juga, poin total, bobot nilai berdasarkan kategori ya. Tinggal nanti Bapak Ibu mau pilih yang mana untuk menilai. Di sini juga ada kategori nilai. Klik, misalkan ini poinnya kategori, bila siswa ya, ini kategorinya A, B, C atau ada keterangan lain wajib diisi. Ini poin ya, maksimal 100, bisa diubah menjadi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu mau menilai 80 ataupun yang lainnya ya. Itu Bapak Ibu untuk pengisian atau pembuatan Google Classroom ya. Kemudian kalau sudah diklik simpan. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya silahkan untuk berlatih membuat kelas sesuai dengan kelas yang akan dijadikan pembelajaran dalam daring. Langkah-langkahnya tadi seperti itu. Dari saya cukup sekian untuk pembuatan Google Classroom sebagai sarana pembelajaran daring. Hanya saja perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya bahwa Google Classroom ini tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan bertatap muka. Artinya Bapak Ibu bila akan menyampaikan dalam bentuk video, Bapak Ibu semuanya harus merekam dulu baru kemudian diupload ke dalam Google Classroom. Dan nanti ketika sudah diupload ke dalam Google Classroom ini, nanti siswa dapat melihat baik melalui HP atau laptop kapanpun, bisa setelah diupload, bisa dilihat pas waktu upload selesai, bisa juga malamnya atau besoknya. Yang jelas segala file bentuk dokumen itu akan terarsip di Google Classroom ini. Demikian dari saya untuk tutorial pembuatan Google Classroom sebagai sarana untuk pembelajaran daring. Silahkan Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk membantu mengembangkan channel yang saya bangun ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dengan mengklik subscribe itu gratis ya, silahkan diklik subscribe-nya untuk dapat mengikuti video atau tutorial terbaru dari saya. Dan mohon maaf apabila ada kurang jelas ataupun ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf.